Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidki Razan Sakif Bizurai dari MB 4703 dengan NIM 10401230018. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menurunkan dari sebuah fungsi untuk menentukan keempat permintaan marginal dan juga menentukan hubungan dari keempat produk tersebut. Di sini ada fungsi Qx sama dengan 2 minus 2px plus py dan juga Qy sama dengan 6 minus 2px minus 3py. Maka cara pertama itu adalah do Qx per do px sama dengan minus 2. Pertama kita turunkan dulu do Qx per do px dari fungsi Qx dan kita cari yang px nya itu adalah minus 2. Selanjutnya kita cari do Qx per do py sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini adalah plus py. Nah, yang selanjutnya sekarang kita turunkan yang Qy, yaitu adalah do Qy per do px, yaitu adalah minus 2. Dan di sini kenapa minus 2? Di sini adalah Qy minus 2px diturunkan jadi minus 2. Dan yang terakhir itu adalah do Qy per do py sama dengan minus 3. Kenapa minus 3? Karena di sini adalah minus 3p yang diturunkan jadi minus 3. Lalu di sini kita ambil kesimpulan dari permintaan marginal ini apakah berhubungan atau tidak berhubungan. Setelah kita ketahui bahwa di sini tidak ada hubungannya, berarti kita ambil kesimpulan bahwa dari keempat permintaan tersebut tidak ada hubungannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Dari sini do Qx per do py dan do Qy per do px itu adalah 1 dan minus 2. Maka tidak ada hubungannya dalam permintaan produk tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Fajri. Di sini saya menanyakan soal Z sama dengan 3 ditambah 2x ditambah 2y dikurang 2x kuadrat dikurang 2xy dikurang y kuadrat. Dan yang diminta, carilah titik-titik kritis dan tentukanlah apakah maksimum relatif, minimum relatif, titik pelana atau titik belok dari setiap fungsi berikut ini. Lanjut saja, kita akan mengerjakan tahap 1. Itu do z per do x sama dengan di sini karena do x turunan dari z, kita harus mencari yang di bawahnya, di belakangnya ada nilai x. Jadi 2x, 2x kuadrat dan 2xy. Di sini yang pertama ada 2x berarti turunannya menjadi 2. Terus di sini ada 2x kuadrat berarti menjadi min 4x. Terus selanjutnya 2xy, di sini x-nya kita coret dan sisa 2y dikurang 2y. Lanjut ada do z per do y. Nah, di sini caranya sama saja seperti yang di atas, seperti yang y. Kita mencari ada 2y menjadi 2. Terus ada 2xy, di sini y-nya kita coret menjadi 2x. Berarti dikurang 2x, terus ada y kuadrat, jadi dikurang 2y. Lanjut, jika sudah selesai seperti ini, kita lanjut ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kita akan mengeliminasi antara x atau y. Di sini lanjut 2 dikurang 4x dikurang 2y, 2 dikurang 2x dikurang 2y. Karena di sini saya akan mengeliminasi nilai x, maka di sini saya akan menyetarakan nilai 4x dan 2x. Di sini dikali 2, di sini dikali 4. Lanjut, 2 dikali 2 menjadi 4. Dan min 4 dikali 2 itu menjadi min 8. X
dikurang 2Y dikali 2 berarti 4Y. Terus 2 dikali 4 sama dengan 8. Min 2X dikali 4 sama dengan min 8X. Min 2Y dikali 4 sama dengan min 8Y. Sudah, selanjutnya kita akan di sini saya akan mengurangi. 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Dan 8X ini sudah hilang. Min 4 dikurang 4 dikurang 8 jadi 4 sama dengan 4Y. Jadi di sini 4Y sama dengan min sama dengan min 4 dikali 4Y sama dengan 0. Sini 4Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 1. Sudah selesai, kita sudah mendapatkan nilai Y. Berarti nilai Y 1. Lanjut kita ke tahap ketiga. Langkah ketiga. Aduh. Nah, di langkah ketiga karena kita sudah menemukan nilai Y, jadi kita harus mencari nilai X. Karena nilai X belum ditemukan, saya akan mengambil yang di atas. 2 dikurang 4X dikurang 2Y. Jadi sama dengan 2 dikurang 4X dikurang 2 dikali 1. Jadi sama dengan, sini sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan min 2 dikurang min 2 dikurang 2. Nah, jadi di sini dapat 4X sama dengan min 4. Jadi sama dengan X sama dengan min 1. Nah, jika sudah selesai tahap 3, maka kita akan lanjut ke tahap keempat. Nah, tahap keempat kita akan melakukan min 2Y sama dengan 4. Oh iya, sini akan jadi F X X F Y Y F X Y dan F Y X. Di sini F X berarti kita mencari turunan X untuk X. Berarti ada 4X, di sini kita tulis 4 dan sama juga dengan Y, cari Y. Ada 2 min 2, maaf. X dan Y. X Y. Berarti min 2. Min 2 terus Y untuk X. Y dan X berarti min 2 juga. Sudah seperti ini, berarti kita akan lanjut 4 min 2 turun min 2. Nah, di sini kita akan mengalih silang. 4 dikali min 2 dan min 2 akan dikali dengan min 2. Saya akan lanjutkan di sini. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Min 2 kali min 2 sama dengan 4, berarti plus 4. Jadi hasilnya sama dengan min 4. Karena D lebih besar dari 0, maka nilai maksimum. Lanjut, kita akan melanjutkan ke langkah kelima. Langkah kelima, karena sudah kita temukan X. Karena X sudah kita temukan, yaitu min 1 dan Y sama dengan 1. Jadi karena ini sudah bisa kita kerjakan, 3 ditambah 2X ditambah 2Y dikurang 2X kuadrat dikurang 2XY dikurang
Y kuadrat. Jadi lanjut, berarti 3 ditambah 2 karena nilai X sudah ditemukan min 1 dikali min 1 ditambah 2 Y sudah ditemukan jadi nilainya 1 dikurang 2 X nya tadi min 1 berarti min 1 kuadrat dikurang 2XY 2 X nya itu min 1 dikali Y nya itu 1 lalu dikurang Y kuadrat Y nya adalah 1 berarti 1 kuadrat. Lanjut di sini berarti sama dengan 3 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan min 2 dan plus ketemu min jadi min 2 ditambah 2 terus ini menjadi min 1 min ketemu berarti jadi plus min 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikali min 2 menjadi min 2 dikurang 2 terus di 1 dikurang 1 kuadrat itu sama dengan 1 menjadi 1. Maaf, di sini tadi harusnya saya salah hitung. Di sini min 2, harusnya di sini min 2. Min 2. Jadi berarti di sini min 2 dikali min 1 berarti ini 2. Nah, berarti ini salah. Berarti ini bisa kita coret. Bisa dicoret. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, nilainya 4. Sekian saja dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Farel dengan NIM 1040 123 Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 93 nomor 5. Diketahui Px sama dengan 12 sin Qx, P-nya 13 min Q sama TC-nya itu 3 Qx Y. Oke. Nah, yang kita aja itu tentukan harga dan jumlah barang yang memaksimumkan laba. Oke, yang pertama itu kita kita masukin RX. Rumusnya tuh PX kali PX. Nah, itu masukin PX ya sama ini PX yang di atas. Masukin 12 PX dikali X sama dengan 12 X kali X kuadrat. Oke, lanjut ke RY sama aja yang di atas juga RY itu 13 besar ini Y kali Y. Teman-teman masukin itu 13 min I kali Y.
kita masukin ke PR. PR itu rumusnya Rx plus Ry. Jadi masukin aja ini tadi 12x dikali dx kuadrat ditambah 13 tambah 13y dikali y kuadrat. Oke, nah ada kalau udah kayak gini masukin ke pi, kita bikin pi-nya. Teman-teman, PR tadi TC itu yang bikin yang tadi itu masukin aja 12 x kali kuadrat plus 13 y kuadrat. Masukin yang TC tadi aduh lupa cok. Nah udah kayak gini itu kan tadi PR kurang TC ya, berarti ini minus TC. Untuk TC nya 3 dxy oke. Itu kita kalau udah jadi kayak gini, udah jadi B nya diturunin. Kalau itu pakai rumusnya do si per. Nah kita mau turunin yang pertama itu mau turunin dx ya kan, do pi per do px. Nah turuninnya pakai do pi per do px. Nah sama dengan kita turunin dari pi nya, ambil dari pi nya tinggal ngilangin. Kalau kita cari px, ngilanginnya px nya, jadi ini 12 dikali, nah ini diturunin jadi 2px. Nah habis itu kita jual lagi, ini ada yang px berarti min 3y. Sama kayak yang di atas, kita buat lagi yang do y. Y nya berarti 13 kali 2y min 3dx. Oke. Nah ini kalau diturunkan ini turunkan 0. Nah kalau udah dibuat kayak gini, lanjut ke di eliminasi. Nah kita masukin eliminasi yang tadi tuh yang 12 sama 13 itu. Masukin 12 kali 2px min 3 ya y dengan 0. Itu yang bawahnya 13 kali 2y min px min 3px dengan 0. Oke, kalau jadi kayak gini kita eliminasi aja langsung. Kita mau eliminasi
QX nya dulu. Kita punya Q, berarti QX diagonalisasi, berarti QX seperti ini. Udah kali-kali, berarti yang atas kali 3, yang bawah dikali 2. Nah, kalau kayak gini kita dikali 12 kali 3 36 dikali 6 QX dikali min dikali min 9. Oke, sama 13 26 kali dikali 6 nya X min 6 oh kita pindahin aja X nya ke sini dan Y nya itu 4. Oke, ini kita kurang, lanjut dikurangin 26 kurang 36 10. Ini hilang X nya jadinya X hilang, habis itu min ini tadi berapa ya? Oke, Y nya udah dimasukin Y udah kayak gini, masukin Y nya min 5 Y. Oke, udah jadi kayak gini, kita turunin lagi Y nya itu kita cari, berarti ini sama dengan 0, berarti min 5 Y sama dengan 10 pindah ruas min 10 Y sama dengan 5 pindah ruas juga, jadi 10 per min 5, berarti sama dengan min 2 2. Oke, kita substitusiin lagi ke doki X. Kita nyari doki X sekarang. Eliminasi X rumusnya itu tadi masukin dari yang sini X kita kita masukin di sini, jadi 12 kali 2x min 3. Nah, kita masukin y nya tadi yang udah dapat 2. Nah, dari itu ini berarti 12 2 x min 6. Nah, 6 kurang 12 9, berarti 2x min plus 6 ya plus 6 sama dengan 0. Oke, kalau sama dengan 0 dipindah ruas dari x nya 2x sama dengan min 6 x nya sama dengan min 6 bagi min 2. X sama dengan 3. Lanjut ke dari turunan keduanya, turunan kedua sama kayak yang tadi rumusnya, berarti tinggal di
tadi tuh ada di ini di apa namanya di substitusinya masukin di Excel tadi yang kuadrat tadi masukin di sini. Jadi itu tadi min 2 sama min 2. Nah, ini nah kalau dari sini tuh cari determinan. Determinannya tuh cari determinan itu rumusnya teman-teman. Nah, masukin yang ini tadi nih sama yang kita butuhin tadi tuh itu yang turun kedua tuh kurang satu, berarti yang ini dong kuadrat B. Nah ini dulu dimasukin do y do x sama do x ini sama dengan, nah kita lihatnya tuh tadi di PC nya di X Y 3. Oke, masukin terus dari determinannya itu rumusnya ini turunan yang ini dikali yang ini dikurang yang ini, berarti itu x kuadrat dikali do kuadrat b per do y kuadrat min. Nah ini tuh masukinnya itu do kuadrat q kayak masuk dari tadi do dx dx y x y. Nah ini jangan lupa dikuadratin. Oke, berarti lanjut masukin angkanya min 2 min 2 3 min 2 kali min 2 min 3, jangan lupa kuadratnya 3 kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini tinggal dikurangin, dikali sama dikurangin, berarti ini 9 min 4 9. Nah ini sama dengan ini. Oke, 1, 2, 3. yuk berarti ini masukin sama dengan 4, ini plus 9 sama dengan 13. Oke, determinan jadi kita masuk ke substitusi P nya. Masuk ke substitusi P. Nah itu kan udah jadi 13, berarti kita tinggal masukin. So ini determinannya lebih daripada 0, berarti awalnya maksimum. Saya berarti substitusi P masuk lagi substitusi P, berarti rumusnya x. Nah ini tadi ambil dari substitusi pertama 12 x min x kuadrat plus 13 y min
tinggal diturunnya ini masukin. Berarti ini tinggal hitung 12 kali 3 36 min 9 plus 26 min 4 habis itu jadi ini di sini min 3 kali 3 kali 2 18. Jawabannya 31. Oke. Penjelasannya itu karena apa sih? Determinannya ini determinannya tadi 13 sama yang turunan ini kurang minus, sama determinan ini lebih daripada 0, itu berarti kita nah ini kalau karena lebih daripada 0, determinan lebih daripada 0 sama yang karena ini bernilai negatif, dan penjelasannya ini D lebih besar daripada 0, jadi maka laba mencapai titik maksimum. Berarti maksimum. Oke. Yang dari penjelasan saya barusan mengenai soal nomor 93 nomor 5. Sekian, bila ada salah kata atau salah jawaban mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur dari MB 4703 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal dari buku Nicholson halaman 358 nomor 16. Di sini diketahui TC 4x1 pangkat 2 ditambah 2x2 pangkat 2 dikurang 20x1 dikurang 16x2. Buat mempermudah pengerjaan soalnya, di sini x1-nya saya ubah menjadi x dan x2-nya saya ubah menjadi y. Dan TC-nya di sini karena di soal dicarinya dalam bentuk z, maka saya ubah jadi z. Diketahui juga f kendalanya yaitu x ditambah y sama dengan 20. F kendalanya juga diubah menjadi fungsi G sama dengan C. Di sini yang ditanyakan yaitu fungsi Lagrange Z minimum dan bukti bahwa Z itu minimum. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengerjakan F tujuan. Ini saya ubah dulu x1-nya menjadi x dan x2-nya jadi y. Fungsi tujuan dari Z sudah diketahui, jadi f x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 min 20x min 16y plus 20 lambda min x lambda min y lambda. Selanjutnya yaitu kita harus mencari turunan pertama dari fungsi Z tersebut. Turunan pertamanya berarti do Z per do X.
Nah, di sini udah ada turunan pertamanya dari X, Y, Z. Karena di sini angkanya bisa dibagi 4, jadi saya bagi 4. Jadi 2X min 5 min 1/4 lambda. Yang Y-nya Y min 4 min 1/4 lambda. Buat yang do Z per do lambdanya nggak dibagi 4. Yang ini tuh menjadi persamaan 1, yang ini menjadi persamaan 2, dan yang ini menjadi persamaan 3. Selanjutnya kita harus eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dua X min 5 min 1/4 lambda dieliminasi dengan Y min 4 min 1/4 lambda. Di sini dikurang karena untuk ngilangin lambda. Jadi 2X min Y, 2X min Y min 5 min 4 berarti jadi min 1 sama dengan 0 karena lambdanya habis. Ini menjadi persamaan 4. Selanjutnya yaitu kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 4. Karena di sini persamaan 3-nya 20 min X min Y dan persamaan 4-nya itu 2X min Y min 1, dipindahin biar ngitungnya lebih gampang. Jadi min 1 plus 2X min Y. Ini juga dikurang. 20 min 1 berarti jadi 21 min X min plus 2X menjadi min 3X min Y berarti jadi habis Y-nya, ini berarti sama dengan 0. Berarti 21 sama dengan 3X, X sama dengan 7. Selanjutnya yaitu substitusi X sama dengan 7 ke persamaan 1. Persamaan satunya yaitu 2X, X-nya masukin 7, 2 kali 7 min 5 min 1/4 lambda sama dengan 0. Berarti jadi 14 min 5 9 sama dengan min 1/4 lambdanya dipindah luasin jadi 1/4 lambda. Lambda sama dengan 1/4 dibagi 9/1 sama dengan 1/4 dikali 1/9. Jadi lambdanya yaitu 1/36. Selanjutnya yaitu substitusi X sama dengan 7 ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 20 min X-nya 7 min Y sama dengan 0 berarti 13 sama dengan min Y-nya dipindah luasin jadi Y. Y sama dengan 13. Sudah diketahui berarti X-nya 7, Y-nya 13 dan lambdanya 1/36. Selanjutnya kita masukin ke persamaan Z yang tadi. Kita substitusi nilai X, Y dan lambdanya ke persamaan Z. X-nya kita masukin 7 pangkat 2 ditambah 2 Y-nya 13 pangkat 2 min 20 kali 7 min 16 kali 13
ditambah 20 kali lambdanya 1/36 dikurang X nya itu 7, lambdanya 1/36 dikurang lagi yang Y nya 13 dikali lambda 1/36. Ini hasilnya, untuk yang ini hasilnya 4 dikali 7,2, 4 kali 9 dengan 196 ditambah 17 ditambah 338 dikurang 20 kali 7 140 dikurang 208 ditambah 20 dibagi 36 0,556 dikurang 0,194 dikurang 0,361 sama dengan 196 tambah 338 dikurang 140 dikurang 208 ditambah 0,556 dikurang 0,194 dikurang 0,361. Hasilnya 186,001. Ini buat hasil fungsi tujuannya. Selanjutnya yaitu cari turunan kedua. Cari turunan kedua buat ngebuktiin Z-nya nanti itu hasilnya min dari sini. Berarti do 2Z per do X2 atau ZXX halaman 2 do 2Z per do Y2 sama dengan lanjut di sini turunan kedua dari do Z do Y yaitu 1, terus atau ini bisa disebut juga Z Y Y. Selanjutnya yaitu do 2Z per do XY. Karena dari persamaan yang Z ini nggak ada yang XY, berarti di sini 0. Selanjutnya yaitu do G per do X, yaitu dari persamaan F kendara di sini X berarti 1, itu disebut juga GX. Selanjutnya yaitu do G per do Y juga di situ 1. Nah, selanjutnya yaitu kita nyari Hessian. Sebelum nyari Hessian di sini kan yang nilai Z-nya itu 186,001. Ini tuh dibulatin jadi 186 aja. Ini enggak. Sekarang kita masuk ke ngerjain nyari Hessian. Yang rumusnya yaitu 2 kali GX GY ZXY dikurangin GX pangkat 2 ZYY min GY pangkat 2 ZXX. Sekarang kita masukin hasil dari turunan kedua ini ke sini.
2, dx nya 1, d nya 1, zx y nya 0 kurang gx pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 dikali z y 1 pangkat 2. Nah, z y aja 1 dikurang gy pangkat 2 dikali zxx 2 dengan 2 kali 1 kali 1 kali 0 berarti 0 dikurang 1 kali 1 kali 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Hesiannya yaitu min 3. Karena kurang dari 0 berarti nilainya yaitu minimum. Jadi tadi kita udah sesuai pertanyaannya, nilai z min itu berarti benar min, hasil-hasilnya juga, dan bukti dari z minnya itu menggunakan turunan kedua di substitusi ke rumus hasian, jadinya min 3. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sulkidai Tias dengan NIM 1040 123 00345 dari kelas IB 4703. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal matematika ekonomi dan bisnis. Di sini diketahui fungsi tujuannya adalah U sama dengan 3x ya min x kuadrat min y kuadrat. Fungsi anggarannya x tambah y sama dengan 12. Ditanyakan x dan y yang memaksimumkan U. Pertama, fungsi anggarannya x tambah y sama dengan 12. X tambah y sama dengan 12 ini merupakan g bentuk dari g x, y sama dengan c. Fungsi anggaran atau fungsi kendala ini harus bernilai 0 sehingga kita harus memindahkan ruasnya menjadi c sama c min g x, y sama dengan 0, di mana c nya adalah 12 menjadi dikurangi x tambah y sama dengan 0 menjadi 12 min x min y sama dengan 0. Ini adalah fungsi anggarannya. Kemudian kita mencari fungsi Lagrangiannya, di mana rumus dari fungsi Lagrangian sendiri adalah fungsi tujuan ditambah fungsi kendala. Fungsi tujuannya adalah 3x g min x kuadrat min y kuadrat ditambah fungsi kendalanya kita kalikan dengan lambda supaya nilainya menjadi 0. Lambda dikali fungsi yang ini yang sudah kita pindah ruaskan tadi, yaitu 12 min x min y. Kemudian 3xy min x kuadrat min y kuadrat tambah lambdanya dikalikan dengan yang ada di dalam kurung menjadi 12 lambda min x lambda min y lambda. Ini adalah bentuk baru dari fungsi Lagrangiannya. Kemudian dari ini U sama dengan. Dari U ini kita cari langkah pertama yaitu cari titik kritis. Titik kritis ini didapat dari turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari du per dx ada du per dy dan du per do lambda. Du per dx itu yang fungsi Lagrangian ini diturunkan terhadap x menjadi
3 3Y min 2X min lambda. Jangan lupa sama dengan 0. Ini menjadi fungsi pertama, persamaan pertama. Kemudian fungsi ini diturunkan terhadap Y menjadi 3X min 2Y min lambda sama dengan 0 juga. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian diturunkan terhadap lambda 12 min X min Y sama dengan 0 menjadi persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan si lambdanya, karena lambda harus dieliminasi duluan. Di sini 3. Kita urutkan saja dari X dulu, min 2X tambah 3Y min lambda sama dengan 0. Yang ini 3X min 2Y min lambda sama dengan 0. Karena di sini lambdanya sudah sama, variabelnya, konstantanya variabel. Jadi kita kurang, tidak perlu dikalikan lagi, dan di sini langsung kita kurangkan saja. Ini 0 min 2 dikurangi min 2X min 3X jadi min 5X. 3Y dikurang min 2Y jadi 5Y sama dengan 0. Lambdanya ini habis. Atau kita juga bisa tulis 5X sama dengan 5Y dan X sama dengan Y. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian kita substitusi ke persamaan 3 dan 4. Di mana persamaan 3 adalah 12 min X min Y sama dengan 0. 12 min X nya tadi kita sudah temukan X sama dengan Y, sehingga 12 min Y sama dengan 0 menjadi 12 min 2Y sama dengan 0, atau 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Setelah mendapatkan Y, kita substitusi lagi untuk mencari X, di mana kita masukin ke persamaan keempat. X sama dengan Y maka X sama dengan substitusi Y nya adalah 6, maka X sama dengan 6. Kemudian untuk mencari lambda, di sini kita pakai persamaan yang pertama. 3Y min 2X min lambda sama dengan 0. 3 kali Y nya substitusi adalah 6, X nya adalah 6 min lambda sama dengan 0. 18, 2 kali 6 12 min lambda sama dengan 0. 18 kurangi 12 adalah 6 min lambda sama dengan 0, sehingga lambda adalah 6. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari nilai maksimum atau minimum. Ini didapat dari turunan kedua. Di sini do U per do turunan kedua dari do U dan per dy adalah bisa kita sebut sebagai UYY, dan nilainya adalah turunan kedua dari yang ini. Diturunkan terhadap Y min 2,
yang ini bisa jadi UXX, yang ini diturunkan terhadap X menjadi min 2 juga. Lalu turunan dari 2X 2Y ini kita lihat dari fungsi tujuan yang pertama, yang ini, dimana turunan terhadap 2X 2Y nya adalah 3. Ini kita bisa sebut UXY sama dengan 3. Dou G per dou X ini adalah turunan dari fungsi anggaran yang X tambah Y sama dengan 12. Turunan terhadap X nya ini, kita turunkan yang X nya sama dengan 1, atau ini kita bisa sebut GX sama dengan 1, dan yang ini GY sama dengan 1 juga. Selanjutnya, setelah mendapat turunan kedua dari semuanya ini, kita cari yang namanya Hessian, di mana rumusnya adalah H2 dikali GX kali GY kali UXY dikurangi GX kuadrat dikali UYY dikurangi GY kuadrat dikali UXX. Dimana tadi sudah kita dapat GX nya adalah 1, GY nya adalah 1, UXY nya adalah 3, dikurangi GX kuadratnya tadi 1 kuadrat, UYY nya adalah min 2, dikurangi GY nya tadi 1 kuadrat kali UXX nya adalah min 2. Lalu di sini 2 kali 1 kali 1 kali 3 adalah 6, dikurangi 1 kuadrat adalah 1, dikali min 2 adalah min 2, dikali minusnya jadi tambah 6, ini juga sama, tambah 6, 2 tambah 2 sama dengan Hessiannya adalah 10. 10 ini lebih dari 0 sehingga bernilai maksimum saat X sama dengan 6, Y sama dengan 6, dan lambda sama dengan 6. Maka kita bisa hitung U-nya atau pendapatan konsumennya. Kita bisa substitusi dari fungsi tujuan yang awal, yaitu 3XY min X kuadrat min Y kuadrat. 3 kali 6, Y nya 6, kurangi X nya 6 kuadrat, kurangi Y nya juga 6, jadi 6 kuadrat. 3 kali 6 kali 6 adalah 108, dikurangi 6 kali 6 36, kurangi 36 juga, maka ininya adalah 36. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.